Dulur El Victor, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ngaji kali ini adalah ngaji Bengkel Hati. Saya bersama Mas Helmi Ansori akan menemani Anda di Fajar Syiar Bengkel Hati bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sukron Jasilan Badri MAD, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, Ketua Ikatan IPHI, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Surabaya, dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Direktur Utama Dasar Dana Sosial Al-Jihad Surabaya. Beliau sudah hadir di studio. Insya Allah nanti Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081 234 939390, 081 234 939390, atau Anda juga bisa mengikuti ngaji pagi ini melalui live Instagram Radio El Victor. Tulis saja Radio El Victor. Baik dulur El Victor, mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya, Yai? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Mas Ishak, Mas Helmi. Alhamdulillah pada pagi hari ini dulur El Victor, kami beserta keluarga dan keluarga besar Al-Jihad, keluarga besar MUI Surabaya, keluarga besar IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, yang semuanya alhamdulillah diparingi sehat walafiat. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan dulur El Victor semuanya diparingi sehat, panjang umur yang barokah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, Mas Isa, Mas Helmi, pertama-tama saya sampaikan matur suwun kepada para donatur yang telah menyumbangkan rizkinya di jalan Allah lewat dasa, ya. Dana Sosial Al-Jihad Surabaya. Mudah-mudahan sedekah Bapak Ibu, jariah Bapak Ibu, semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan sebenarnya ya harta yang Bapak Ibu kita bawa itu adalah ya harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan. Itu yang dititipkan, nanti rezeki atau harta-harta itu akan pasti kembali. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di Dana Sosial Al-Jihad, monggo silahkan WA ya di nomor HP saya, WA di nomor 08133 123 6767, 081 33 123 6767. Nanti ketik nama, alamat, nomor HP gitu, terus terakhir jumlah donasinya berapa. Mau 50.000 per bulan, mau 25.000, mau 100.000, monggo. Mau 150.000 monggo, yang penting ikhlas, istiqomah, yakin itu akan membawa barokah. Ini harta kita sesungguhnya besok, ya. Ya. Harta yang kita sedekahkan adalah harta yang kita bawa di akhirat besok. Iya. Masya Allah. Baik dulur, saat ini kita akan membahas tentang bagaimana kita hidup ini tidak di peralat dunia, tapi dunia yang kita peralat itu. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin
linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah. Zuyyina linnasi, bagi manusia itu diberi indah, ya. Indah. Diberi indah. Manusia itu diberi indah oleh Allah, atau keindahan itu diberikan kepada manusia oleh Allah. Yang pertama hubus sahawati minan nisa, yaitu dalam pandangan manusia itu cinta terhadap apa yang diinginkan, ya. Yaitu syahwat itu apa-apa yang diinginkan itu minan nisa, dari perempuan-perempuan. Ini termasuk perhiasan dunia. Perempuan. Ya, ini ditakdir oleh Allah. Wal banina, dan anak-anak. Artinya bahwa anak juga pasangan, ya, itu perhiasan. Itu ada potensi kalau nggak hati-hati kita akhirnya lupa kepada Allah. Masya Allah. Anak itu ya. Iya, itu Allah kan dawuh itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kamu melupakan Allah karena hartamu dan karena anak-anakmu. Jadi harta, anak-anak itu ada potensi bisa melupakan kepada Allah. Ya Allah. Saking senenge omah anyar, kendaraan baru, rumah baru, kantor baru, ya. Akhirnya lupa zikir kepada Allah. Masya Allah. Lupa ibadah kepada Allah. Wal banin, anak-anak juga begitu. Duwe putu anyar, kok saya punya cucu baru, Masya Allah. Saking senenge niku sampai lupa zikir kepada Allah. Niku pun diingatkan oleh Allah. Kalau wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, kalau orang itu lupa zikir kepada Allah karena hartanya, karena anak-anak dan cucunya tadi, fa ulaika humul khasirun, maka orang itu punya kerugian besar. Rugi yang sejadi-jadinya itu. Nangis yang sejadi-jadinya besok di akhirat, ya. Jadi harta itu kalau di dalam Al-Quran itu bisa ada potensi untuk orang itu melupakan Allah kalau orang itu dimainkan oleh dunia. Masya Allah. Kalau mereka diperalat oleh apa? Dunia. Diperalat oleh dunia. Maka dunia itu jangan kita meralat kita gitu. Tapi bagaimana kita bisa menggunakan dunia ini sebagai bekal untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kita ini kan ngapunten Mas Isa. Manusia itu seringkali sebenarnya sudah mendapatkan satu sinyal, ya, mendapatkan satu keadaan peringatan kepada Allah gitu ya. Tapi seringkali manusia itu tidak merasa. Itu sebenarnya surat undangan Allah itu. Contohnya apa? Coba kalau panjenengan itu ngacain. Iya ya, rambut saiki wis mundak putih. Ini bawah-bawah mata yang telapak apa? Kelopak mata ini kok sudah mulai keriput ini ya. Itu pertanda ya. Itu sebenarnya undangan Allah itu. Ya Allah. Mau kemana lagi itu?
Dulu ketika masih muda itu ndak pernah minum obat itu. Masya Allah. Saiki obat itu iso macem-macem. Istiqomah. Iso warna 4, iso warna 5, macem-macem. Kenapa dulu itu lo ndak pernah minum obat? Nggih. Masih muda itu. Nggih. Sekarang sudah banyak obat. Itu sebenarnya kemana itu? Itu sebenarnya surat undangan Allah. Hanya saja kita tidak merasakannya. Coba kalau kita ngaca itu, Allah ya Rob, iki kok wis pendengaran mulai berkurang ya, mata penglihatan ini sudah mulai berkurang, sholatnya saja sudah duduk di kursi. Itu sebenarnya semua itu undangan, ya. Itu semua undangan. Betul, kok mantuk-mantuk ini cocok kayak gitu. Ya Allah. Iya toh. Nggih. Kemudian wajah kita sudah mulai keriput, nafsu makan sudah mulai berkurang, ya toh. Oh, lo kalau kita masih muda, Allah ya Rob, makan itu wis semego jadi wong Jawa. Sekarang nafsu makan sudah berkurang, tidur itu hanya sebentar. Ya. Itu sebenarnya peringatan dan undangan surat cintanya Allah kepada hambanya. Itu suatu saat pasti akan dipanggil. Itu sebenarnya di dunia itu sudah diingatkan. Maka jangan sampai la tulhikum amwalukum wala auladukum. Janganlah kamu melupakan zikir kepada Allah karena hartamu. Janganlah kamu melupakan zikir kepada Allah karena anak-anakmu. Masya Allah. Itu karena anak-anakmu. Nanti faulaika humul khasirun, maka nanti rugi kamu. Rugi. Maka nah, dunia ini adalah kesenangan. Banyak ini anak-anak ya, wal qanatiril munqadarati, dan juga harta benda yang bertumpuk-tumpuk. Masya Allah. Sertifikat ditumpuk, Ya. BPKB ditumpuk-tumpuk, Nggih. PT ya, izin operasional PT tumpuk-tumpuk. Minaz zahabi, dan juga dalam bentuk emas, emas-emasan. Wal fiddati, dan juga perak. Jadi itu juga termasuk apa? Bisa melupakan. Bisa melupakan. Masya Allah. Masih wakai yo. Hmm. Ya senang, banyak itu kesenangan manusia. Wal khailil musawwamati, dan juga kendaraan-kendaraan. Kalau dulu kuda lah, kalau sekarang ya Toyota gitu. Mobil-mobil. Masya Allah. Koncone Honda. Nggih. Ya, ini juga hati-hati. Bukan tidak mengatakan tidak boleh cinta dunia. Manusia harus menggunakan dunia, tapi jangan sampai dunia melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita diperalat oleh dunia, tapi bagaimana dunia yang kita cari ini harus kita peralat, kita manfaatkan untuk bekal sangu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal an'ami wal hars. Wal an'am, apa an'am? Raja kaya, Coba hewan ternak. hewan ternak. Wal hars, tanah yang lapang, Masya Allah. sawah, gitu ya. Sawah ombo. Apa lagi? Perumahan. Hewan ternak, kendaraan, ya, mas-masan, ya. Termasuk anak-anak, dan juga termasuk harta yang numpuk. Cucu ini juga termasuk. Oh iya, banin itu ya. Ya Allah. Zalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu adalah kesenangan dunia. Kesenangan hayat itu kehidupan dunia. Jadi kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan ingatlah, kita semua akan kembali
Allah itu tempat sebaik-baiknya tempat kembali. Bali malih nang ndi? Ya nang Gusti Allah. Makanya dulur El Victor yang semua saya hormati dan dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama di dalam hidup ini boleh kita cinta dunia, tapi jangan sampai dunia itu kemudian melupakan kita. Dunia itu kemudian menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngapunten dulur-dulur dulur-dulur Victor, monggo kita semua ini ada cara-cara kemarin ya, bagaimana kiat-kiat supaya dunia itu tidak menggoda kita, tapi kita bisa mengecoh dunia ini. Masya Allah. Di antara saya ulang lagi bahwa kita bekerja itu diniati ibadah. Cari rezeki, carilah. Saya ingin menjadi muzaki, itu saya akan menjadi wakif. Saya ingin menjadi orang yang pemberi zakat. No. Jadi ketika mencari rezeki itu diniati, saya nanti akan menjadi muzaki, saya akan menjadi wakif. Disakatkan ya. Jadi dari awal itu sudah niat mencari rezeki, nanti kalau sudah dapat sebagian akan saya zakatkan. Jadi tidak lupa zakat. Masya Allah. Allah ya Rabb. Nah ini terus oleh terus medite, Masya Allah. Nah, kalau misalkan gaji bulanan ya, misalkan 1,5 juta, udah nanti saya akan niatkan untuk wakaf. Iya, memang 100.000. Yang kedua adalah di samping niat yang baik. Ya, nanti saya kerja ini, nanti saya akan menjadi muzaki, akan menjadi orang yang pemberi zakat. Nah, berarti jadi ketika ada rezeki itu niatnya itu sudah aku kok gak lali zakat. Nanti kalau sudah harta kami terkumpul akan saya wakaf, ingin bangun madrasah. Masya Allah. Ingin bangun pondok pesantren, ikut membantu membangun masjid. Nah, begitu. Itu namanya kita memperalat dunia, bukan dunia yang memperalat kita. Kita kembalinya kepada siapa tadi? Coba, Masya Allah. Ya maaf ya. Pemerintah itu kan sudah memberikan satu aturan. Kalau sudah mulai sepuh, sudah mulai tua, itu namanya pensiun. Jadi kalau sudah pensiun itu berarti sudah tidak muda lagi. Kok dulu aku gak enak ngono. Artinya itu sebenarnya sudah diberi peringatan oleh Allah. Kamu itu sudah tidak muda lagi. Ya Allah. Ayo ibadahnya yang kenceng, ngajinya yang sregep, gitu. Harta benda, semua itu sudah diberi peringatan. Semua itu ada sinyal, ada alarm sebenarnya itu. Iya. Jangan terus sudah usia sudah sepuh tapi kerja dari sore sampai pagi tidak akan pernah berhenti. Akhirnya pikirannya masih banyak, tidak semeleh, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau kemana? Sinyal-sinyal itu sudah semua saya katakan tadi, itu sudah ada undangan surat cinta dari Allah. Rambut sudah mulai putih, ya toh. Penciuman sudah mulai berkurang, mata sudah mulai rabun, pendengaran mulai berkurang, nafsu makan sudah mulai berkurang, sholat sudah di kursi, gitu kan? Wes sikile kemertek itu kaki apanya, sendi-sendinya itu. Keringgingan. Kenapa? Itu kan sebenarnya surat undangan. Undangan surat cintanya Allah bagi kita, kepada kita semua. Mestinya yuk kita sama-sama ya, jangan kita ini terkecoh dengan keperhiasan dunia, tapi bagaimana kita mengecoh dunia supaya akhirnya tidak kita tergoda, tidak diperalat oleh dunia. Jadi muzaki. Yang kedua pernah saya sampaikan adalah
yakinilah bahwa rizki yang kita peroleh itu tidak semuanya untuk kita. Itu sebagian adalah milik hak-hak orang lain. Ada milik yatim, ada du'afa, ada fakir miskin. Coba. Kadang-kadang orang zakat aja wong sugih gak karuan itu. Sugih tapi hanya pulang kampung hanya membawa sarung sak dus ngono. Sak kodi ngono. Masya Allah. Malah ibuke dibagihi, bapake dibagihi. Pak iki zakatku. Ya apa? Keluarga ini Masya Allah, rizki yang diterima itu berapa? Bawa ke kampung hanya sarung satu kodi saja. Allah ya Rob. Ya, itu terus mau dibawa kemana? Nah, ini yang seringkali diingatkan oleh Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kamu melupakan zikir kepada Allah karena hartamu dan karena anak-anakmu. Ini sudah jauh 1400 tahun yang lalu sudah diingatkan oleh Allah. Jadi anak itu kadang-kadang punya potensi menjadikan orang tua itu enggan zikir kepada Allah. Duit putu anyar, duwe anak si anyar, duwe omah anyar, duwe kantor anyar. Allah ya Rob, kadang mobil anyar. Itu yang seringkali melupakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekecil apapun, berapapun rizki yang kita terima, itu adalah sebagian hak-hak oleh milik orang lain. Maka itu caranya supaya kita mengecoh dunia itu yang diantaranya lagi jangan pelit ya Pak. Mbak Isa, Mas Ilmi, Dulur, jangan pelit. Ojo ngwegem. Pelit Masya Allah. Oleh dulur tambah pelit Masya Allah. Allah ya Rob. Nah niku termasuk orang-orang yang diperalat oleh apa tadi? Dunia. Masya Allah ya. Niku ya yang tadi disebutkan sama panjenengan tadi mengenai sinyal surat cinta. Iya. Ya kan? Kadang kita sebagai manusia ini tidak merasakan. Nah, untuk mencoba untuk merasakan itu bagaimana ya? Caranya adalah muhasabah bin nafas. Kita ini ya angen-angen lah diri kita. Angen-angen cara mencari rezeki kita yang kita peroleh. Itu ada muhasabah dalam dirinya sendiri, khususnya dalam diri kita maupun dalam cara mencari rezeki kita ini. Rezeki yang kita peroleh ini dari mana gitu, dengan cara apa gitu. Itulah diangen-angen gitu. Bapak-bapak, dulur El Victor, ayo sama-sama angen-angen. Rezeki itu sudah diberi oleh Allah, tapi caranya bagaimana kita memperoleh rezeki? Apakah dengan menghalalkan dengan segala cara? Apakah memang itu benar-benar rizki yang dari Allah beri untuk kita? Apakah memang rizki itu diperoleh dengan, ya kan ada yang memperoleh dengan cara-cara yang tidak halal. Kalau Allah kan jelas dawuh, wa akhallallahul bai'a wa harramal riba. Ya, Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini nanti riba dibahas di season yang akan datang kapan-kapan. Mahuwa riba, apa itu riba itu ya. Jadi ini muhasabah, ini penting ya, penting apa cara mencarinya ya. Diingat-ingat kembali gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pencarian dunia tidak menghijab akhirat. Menghijab itu tutup. Jadi ada orang yang mencari dunia itu bisa sampai menutup akhir. Sholatnya dilupakan, ngajinya dilupakan, ya, zakatnya dilupakan, enggak titik. Wong sampai kerja niku lali poso barang. Nah, sudah hartanya banyak diingatkan, Pak, kamu enggak haji toh, enggak umroh, ndak. Nunggu kalau anak saya sudah mantu semua. Masya Allah. Zaman enggak umroh tak Pak, Bu.
Jenengan kan ada rezeki ndak? Nanti kalau anak saya sudah mentas semua. Ya Allah. Jadi mereka selalu menunda-nunda kalau diajak kebaikan. Itu namanya pencarian rezeki menghijab dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku enten apa mboten? Nggih wonten. Wonten. Nggih, makanya orang yang bisa haji, bisa umroh itu memang betul-betul panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo wis di dalam hidup diniati saja. Niat ingsun umroh, niat ingsun haji. Ngoten lho. Ning tak pundur insyaallah barokah. Kalau niatnya kuat, ada saja jalan itu. Mbah lewat putra-putranya, menantunya. Mbah moro-moro lewat putra-putra nih, moro-moro putra nih urunan, macam-macam. Oh, ada saja kalau ada niat yang kuat. Maka temanya pagi hari ini adalah dunia itu perhiasan, tapi jangan sampai kita diperalat oleh perhiasan ini, kesenangan ini, dan sebaik-baik kembali adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dunia ini adalah yang kita peralat untuk sangu bekal kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah dapat rezeki, saya katakan tadi, saya ulang, bersihkanlah rezeki kita ini dengan zakat dan sedekah. Beda loh, kalau zakat ini wajib, kalau sedekah itu ya sunnah gitu ya. Maka saya appreciate kepada dulur-dulur, konco-konco dasa niki, Masya Allah para donatur, saya matur suwun sanget ya. Telah dengan tekun banyak yang titip doa gitu ya kepada kami, Bah tolong tungane nanti nek haji ditungakno, mangke doa-doa waktu adik-adik Mas santri ambil donasi itu sambil mengirim majalah, ada lembar-lembar kami terima semua Bapak Ibu dulur Al Victor, permohonan panjenengan tulis saja, berikan kepada para juru ambil itu, nanti akan didoakan oleh Pak Yai dan seluruh keluarga besar Al Jihad, lebih-lebih adik yatim. Yatim dan yatim piatu ya. Jadi bersihkanlah rizkimu dengan apa tadi? Zakat. Dengan zakat dan sedekah itu. Masya Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, lihatlah supaya kita ini tidak diperalat dunia, lihatlah dunia ini dengan hikmah, dengan ilmu, jangan dilihat dengan hasrat. Itu ilmu hikmah itu iktibar itu adalah ilmu hikmah. Jadi lihatlah dengan iktibar, dengan ilmu hikmah. Biyen nikala wong iku gak duwe, saiki duwe. Masyaallah. Biyen nikala wong iku duwe, saiki dunyane entek maneh. Ya Allah. Kan ngoten to. Niku ilmu. Harus dilihat begitu. Wong iku lho biyen sehat, saiki lara. Kan lho, sinten sing damel. Itu sebenarnya satu pelajaran bagi kita semua. Itu ilmu hikmah. Ilmu hikmah, iktibar gitu ya. Orang ini lu dulu sakit, sekarang sudah sehat, sudah sembuh. Itu sebenarnya ini dulu lu kuat, sekarang lemah. Masya Allah, kurang kuat bagaimana? Kalau kuat itu Masya Allah, namanya Pak Gubernur, Pak Kapolda ditelepon itu sudah datang. Tapi sekarang bagaimana? Ini semua itu iktibar. Jadi pelajaran bagi kita semua, kita jangan sampai menjadi orang yang terkecoh. Jangan sampai kita diperalat oleh perhiasan dunia ini. Tapi bagaimana di dalam kehidupan ini, dunia kita manfaatkan, kita gunakan yang baik, diniati ibadah. Jadi kalau kita melihat dunia ini jangan melihat penuh dengan hasrat, tapi penuh dengan i'tibar, ilmu hikmah. Kalau hasrat itu bagaimana? Kalau hasrat itu kaya wong masuk nang ngene mall niku. Oh, kabeh arep digawa mall.
Masya Allah. Enten apa mboten? Nggih wonten. Jadi orang hasrat itu orang melihat dunia hasrat itu seperti orang masuk mall itu. Coba orang masuk mall, maunya itu semua mau dibawa pulang itu. Masya Allah. Saking gak iso duwe gak ono. Jam itu apik merek ini, ya toh. Ini teknologi, laptop sing apik, tab sing apa maneh. Sebelah iku apik maneh. Sebelah ya apa maneh? Apik maneh. Ini tas itu, waduh, situ itu berapa juta gitu. Itu belum lagi nanti lagi di hall di apa? Di pelatarannya itu ada pameran mobil, ada pameran moge, apalagi itu maunya itu dibawa pulang semua itu. Tapi kalau kita pikir yang berapa toh harta yang kita bawa untuk sowan kepada Allah, tanahnya 2 meter Masya Allah. kali 1 meter, iya 1 meter kali 2 meter, kain kafannya 2 meter cukup, 4 meter lah. Sak tali-tali ini ya. Masya Allah. Tapi orang itu begitu, ya. Melihat dunia itu penuh dengan hasrat, tidak dilihat dengan cara iktibar. Gitu. Baik, dulur. Mudah-mudahan kula panjenengan ini sudah 3 episode ini membahas tentang bagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hartamu apa tadi, anak-anakmu itu melupakan dirimu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu kula panjenengan lupa kepada Allah karena hartamu dan karena anak-anakmu, faulaika humul khasirun, maka dirimu akan menjadi orang yang merugi berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, Dulur Al Victor, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama guru kita, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sukron Jazilan Badri MAG. Masya Allah. Ya. Kita menerima kali ini sesi pertanyaan ya. Sudah ada yang bertanya. Nggih. Di luar tema ya, nggak apa-apa ya. Boleh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, ini di luar tema. Dulu saya menikah dengan duda, anak 2, tapi anaknya ikut ibunya. Saya dan suami tinggal di orang tua, rumah orang tua saya, di lantai 2. Di lantai 2 itu saya bangun sendiri. Lalu kemudian orang tua ini berniat untuk menjual rumah dan bermaksud mengembalikan biaya saya Pembangunan rumah. dulu. Yang saya mau tanyakan, apakah itu harta waris dan anak pernikahan dulu? Apa dapat haknya? Terima kasih atas jawabannya. Baik. Terkait waris itu kan adalah tirkatul mayit, ya. Tinggalannya orang yang sudah wafat. Dan itu kalau di dalam Islam, kalau sudah pemiliknya wafat, maka itu segera dibagi. Langsung ya. Cepat dibagi. Karena biar tidak timbul fitnah. Misal bapaknya sudah wafat, berarti ahli warisnya siapa? Istri, anak-anak. Kalau tidak segera dibagi, itu akan timbul apa tadi? Fitnah. Nah, timbul fitnah. Fitnah itu ya coba gitu. Jadi itu aturan agama. Nah, terkait bagaimana itu tadi milik siapa teknisnya ya, nanti saya menyampaikan secara garis besar bahwa kepala keluarga itu kan bapak. Ya, kalau bapaknya sudah wafat, berarti ya ahli warisnya adalah keluarganya. Nah, itu memang harus disegerakan. Kalau tidak disegerakan timbul fitnah. Itu ya. Sambil konsultasi juga. Ya, otomatis ya. Persoalan nanti ibu yang bagaimana tadi menjual bagaimana itu teknis musyawarah. Tapi kerukunan, kebersamaan itu selalu diutamakan. Tidak harus
nek lanang iku mikul, nek wedok iku gendong, mboten. Jadi bisa saja satu keluarga itu sama, tapi yang penting kerukunan. Saya melalui Radio El Victor saya pesen untuk warisan wis gak usah ngengkel. Mana yang dibagi ya itulah yang harus diterima. Kalau itu yang membagi, yang ngasih orang tua yang masih hidup misalnya, sudah diterima saja, itu berkah. Berkah. Berapapun itu. Jangan milih, aku milih sing pinggir rembong. Wah, ampun, niku awal dari bencana. Aku milih sing rada ombo. Aku milih tanah sing ndak sing subur, sing mriko kan tanahnya kering. Saya yang nak cari yang subur sing ombo, pinggir rembong gede. Wah, ampun, niku itu kan sebenarnya itu godo. Ya, maka dalam hal waris itu nrimo pemberian berapapun dimanapun posisinya, panjenengan syukuri alhamdulillah. Itu keringete wong mati niku. Sama eling-eling niku keringete wong mati nggih. Lah wong keringete wong mati diwenehi kok sik protes mawon. Enten apa mboten? Kata. Masya Allah. Ya. Maka itu ilmu-ilmu yang melalui forum atau dakwah bengkel hati ini. Ya. Jadi terkait bagaimana nanti pembagiannya tetap itu monggo dimusyawarahkan yang baik, tapi di mana kalau itu miliknya orang yang sudah wafat itu harus segera dibagi karena biar tidak timbul fitnah dan mengedepankan satu kerukunan, mengedepankan kebersamaan, mengedepankan musyawarah, rukun sing apik tuh. Dan wong niku nek rewel-rewel masalah waris malati. Hati-hati. Makanya kula matur pokok syukur-syukur pokoke mendel mawon. Niku nek sampai usul-usul njaluk sing ngene, aku milih sing iki, niki ngen napa? Malati. Mboten barokah, gak suwe entek maneh. Ya Allah. Dientekne sapa? Anake kali mantune. Na'udzubillahi min atau putune. Makanya dunia itu begitu. Dunia itu kan digambarkan oleh Allah ya di dalam Al-Qur'an yang kemarin saya sampaikan itu ya, surat Al-Hadid ayat 14. Bagaimana? Jadi digambarkan seperti dunia itu seperti pohon-pohon yang hijau. Pohon-pohon yang hijau itu. Tapi suatu saat pasti akan menguning, pasti akan hancur. Dan seolah-olah sudah tidak ada lagi. Makanya tadi saya sampaikan, lihat dunia itu jangan dengan hasrat. Tapi dunia ini lihat kita dengan i'tibar. Sudah berapa banyak contoh orang yang agah, itu menang-menangan dalam hal waris, itu ujungnya pasti akan habis. Ya Allah. Mboten kena dihitung cerita ini. Mboten kena dihitung itu. Lah. Jadi bab waris tadi mudah-mudahan semuanya dimusyawarahkan dengan cara yang baik, dengan cara yang rukun. Diutamakan kebersamaan. Oh iya. Kita terima satu telepon. Baik. Ya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bu sinten, Bu? Nggih, monggo Ibu. Monggo. Ya. Assalamualaikum Yai. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini, kadang-kadang kita itu ada bisikan-bisikan untuk berbuat kebaikan. Misalnya sedekah, misalnya setelah bangun malam dari kamar mandi terus harus sholat tahajud, sholat tahajud gitu. Apakah itu yang dimaksud dengan hidayah atau apa ya, Yai? Yang kalau tidak salah, Yai itu dulu pernah menyampaikan kita sebagai Muslim itu harus segera mengetahui keadaan
kita. Jadi kita harus senantiasa berbuat kebaikan. Demikian mohon penjelasannya. Terima kasih. Nggih. Baik, matur suwun Ibu. Jadi hati ini tiba-tiba tergerak ya. Tergerak, pengen sholat, bangun malam, pengen tiba-tiba aku pengen sedekah. Itu karunia fadlum minallah. Itu karunia Allah yang Bapak Ibu harus syukuri. Itu yang gerakan Iya, Allah semua. Oh, ini menjelang maghrib tak sholat itu. Ini isya tak jamaah. Itu mahal harganya. Itu karunia Allah. Makanya orang itu tidak boleh melaksanakan kebaikan. Oh, ini aku sing nglakoni apik. Beliau melakukan kebaikan, itu yang menggerakkan adalah hatinya, itu yang menggerakkan Allah. Tidak bisa lepas dari. Jadi Allah sudah sangat mencintai ibu, menyayangi ibu, hatinya sudah tergerak dalam hal-hal yang baik-baik. Ini harus disyukuri. Alhamdulillah. Kalau perlu ya Rob, istiqomahkan kami dalam kebaikan ya Rob. Ada doa kan dalam Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami siratal mustaqim, ke jalan yang apa? Lurus. Itu kan jalan yang lurus, itu jalan yang baik-baik tadi itu. Bontah. Iso ditakdirnya Allah iso tangi bengi, niku karunia yang luar biasa. Ditakdirkan Allah gelem salat subuh jamaah. Ditakdirkan Allah duweni ati welas nang wong. Lho kadang enten tiyang niku nang wong gak ono welase blas. Ngamuk tok enten. Isinya arogan, isinya sombong itu ya. Masya Allah. Sombong itu adalah selimutnya Allah yang tidak boleh dipakai oleh hambanya ya. Sombong itu selimutnya Allah, pakaiannya Allah yang tidak boleh dipakai oleh hambanya. Maka kalau ada orang yang sombong itu sangat-sangat dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diteruskan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu milik Allah. Kalau kula panjenengan dilem wong, dipuji orang, kemudian kok berubah mekrok, niku asline wis ana sifat sumbungi. Wonten ya. Nggih, wis metu sumbung. Ya Allah, sitik-sitik. Segala puji itu bagi Allah. Prestasi manusia berprestasi itu karena pemberian Allah. Nah ini yang seringkali makanya ngaji niku penting. Segala puji itu bagi milik Allah, bukan milik kita. Nah, kalau kita dipuji kemudian terus mekrok berubah yang luar biasa, itu berarti sudah ada kesombongan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik dulur, mudah-mudahan kulon jenengan hatinya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Terlebih ya tadi tawadhu, dan lagi jangan sampai kulon jenengan ini diperalat oleh apa tadi? Dunia. Jangan sampai kita punya rezeki pelit, punya rezeki medit, ada jabatan tambah arogan, diparingi kepinteran tambah merendahkan yang bodoh. Naudzubillah. Itu namanya terkecoh dengan urusan apa tadi? Dunia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimuka sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya mohon maaf. Sampai ketemu Senin depan insyaallah. Syukran jazila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.